teman-teman bonsai Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Pokok Art. Itu tadi teman-teman, kondisi pohon ini setelah kita tangani kira-kira 3 bulan yang lalu. Jadi dalam pertumbuhan 3 bulan tadi bisa dilihat. Kemudian kita melakukan pruning. Ya, serut memang sangat cepat sekali pertumbuhannya. Itu dengan kondisi pohonnya harus sehat. Ya, apabila ada penyakit, kita tahu bersama bahwa serut memang rentan terhadap penyakit. Pertumbuhan pohon tidak akan sebagus yang dalam kondisi dia sehat. Ini pohon sudah saya tangani 2 kali. Ini adalah penanganan ketiga. Kemudian dari awal kita udah punya cabang, ada juga cabang yang dibuat. Kemudian pembuatan ranting. Ya, jadi ini yang saya kawat ini adalah ranting. Ini adalah ranting. Yang saya kawat adalah ranting. Nah, sekarang saatnya penanganan yang ketiga ini saya sudah mulai memilih anak ranting yang nantinya akan dibuat menjadi anak ranting yang istilahnya dewasa, sehingga nanti bisa dipecah lagi menjadi cucu ranting. Nah, bisa dilihat di sini ranting-rantingnya ini sudah cukup kuat, cukup tua, sehingga dia bisa memunculkan banyak sekali anak ranting. Ya, ini adalah ranting, ini adalah anak ranting. Nah, anak ranting inilah nanti yang akan kita buat atau kita tentukan. Jadi di dalam pertumbuhan yang sangat tidak beraturan ini, kita akan memilih nanti ranting-ranting mana yang anak-anak ranting mana yang dibutuhkan, sesuai dengan ranting yang sudah terpilih. Kecuali nanti ada pertumbuhan baru, apakah kita gunakan atau kita buang, nanti kita tentukan sekaligus dalam proses pemilihannya. Nah, ini sebagai contoh satu pertumbuhan satu kelompok tumbuh ini yang akan saya lakukan pemilihannya. Jadi kita tetap berpatokan kepada apa yang sudah direncanakan di awal, yaitu terjadinya cabang dan ranting. Itu dulu. Di luar itu seperti ini kita buang. Nah, ini ada pertumbuhan yang liar. Nah, ini kita buang. Jadi kita menggunakan ini. Nah, ini juga bisa dilihat di sini. Nah, jadi ini adalah rantingnya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, dari masing-masing ranting ini akan kita pilih anak rantingnya. Nah, ini bisa kelihatan ya. Ini saya pilih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian yang ini. Kebetulan saya hanya memilih 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini bisa dilihat pertumbuhan yang liar yang tidak kita inginkan dibuang dulu. Sama. Kemudian dari pertumbuhan ini apa yang kita butuhkan dan kita tidak butuhkan dibuang dulu. Ini juga banyak sekali. Ini juga.
ini sudah terpilih ranting, anak ranting, anak ranting, anak ranting. Ranting dengan 2 anak ranting. Ini tidak terpakai, kita buang. Ini juga sudah dipilih ranting, anak ranting, anak ranting, anak ranting. Di sini ada persimpangan, bisa dilihat ya, ranting, ranting. Nah ini terlalu dekat, kita buang. Kita maunya pecahnya tidak terlalu dekat dengan pangkal persimpangan ini. Ini sama. Ya, jadi seolah-olah pertumbuhannya tadi terkesan ruwet, tetapi apabila kita dengan jeli membaca, dengan teliti membaca, akan gampang sekali. Akan segera tahu mana yang harus dibuang dan mana yang harus dipertahankan. Ya, seperti ini banyak sekali. Ya, kita hanya memilih 1, 2, 3 udah cukup, atau bahkan 4 silahkan. Yang penting udah jarang dia, tidak saling tumpuk seperti tadi. Dan pertumbuhannya yang kita pilih adalah pertumbuhan anak ranting yang ke samping dan ke atas. Ya, ke bawah sebaiknya dibuang. Ada salah satu ranting yang ingin saya pakai ya, jadi yang seperti ini nanti kita kawat, kita arahkan sesuai dengan arahan tumbuh kelompok yang sudah ada ini. Kemudian ini juga jadi akan dipakai, kebetulan kondisinya sangat besar, nanti akan kita kawat untuk diarahkan sesuai dengan kelompoknya ini. Ini tumbuhnya jadi terlalu ke belakang, kita buang.
Ya, ini tadi selesai kita pilih. Jadi seperti sudah sering saya jelaskan bahwa karakter dari perantingan serut itu pendek-pendek ruasnya, pendek-pendek ya. Jadi maka kita akan menuju atau membuat sesuai dengan karakternya, yaitu pendek-pendek. Jadi kelihatan nanti kekuatannya itu sangat jelas. Artinya kekuatan dari perantingan itu harus dimunculkan sebagai karakter pohon serut. Caranya gimana ya? Dengan membuat perantingan yang ruasnya pendek-pendek. Nah teman-teman, ada beberapa ranting tambahan ya, seperti ini akan kita tambahkan, kita kawat. Banyak sekali tambahan-tambahan yang didapat pada proses kali ini ya. Ini sudah mulai bisa dibentuk anak rantingnya, kita bentuk, kita arahkan. Tetapi karena masih kurang besar, ujungnya tidak dipotong dulu untuk dibesarkan. Untuk itu kita perlu melakukan pengarahan awal, yaitu dengan pengawatan. Perlu diingat untuk serut ya, semua pohon lah, agar melakukan tekuan tidak terlalu drastis, tidak terlalu sampai memaksa sehingga pecah kambium dan lain-lain, bisa mengakibatkan pertumbuhan yang terhambat. Jadi pertumbuhannya jadi lambat. Menekuk bonsai ataupun cabang ranting sebaiknya tidak melakukan gerakan yang drastis. Ya, ini semua adalah ranting yang ingin kita besarkan dulu, sehingga saya tidak melakukan pemotongan. Nantinya apabila sudah mempunyai besaran yang diinginkan, kita akan potong pendek saja. Ya, penambahannya cukup lumayan, sehingga saya mempunyai progres yang bagus. Jadi tadinya hanya ranting, sekarang anak ranting kita udah bisa proses ya, meskipun hanya melakukan pemilihan, kemudian melakukan pembesaran lagi apabila yang kurang besar, itu pun sudah satu kemajuan. Jadi yang sering saya sharingkan pada proses perantingan inilah proses tahapan pembuatan bonsai, teman-teman. Jadi bonsai itu apa yang diproses, apa yang dibuat adalah perantingannya ini menuju ke kematangan yang maksimal. Ya, sambil diproses, proses fisiologi kehidupannya
kita juga memproses penataan keindahannya. Sudah selesai teman-teman. Jadi apa yang saya sharingkan sekarang ini adalah proses pembuatan perandingan serut pada tahap anak ranting, cabang ranting, anak ranting. Jadi ini saya sedang membuat anak ranting pertama, langkah awal membuat anak ranting. Maksud saya ini adalah anak ranting yang dipersiapkan untuk bisa nanti pada proses selanjutnya bisa menjadi anak ranting yang cukup matang untuk bisa di proses selanjutnya lagi menjadi cucu ranting. Ya, seperti tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa membuat bonsai pada dasarnya adalah membuat perandingan. Perandingan, bayangin tadi di awal sebelum saya melakukan prosesnya sangat carut marut, sangat tidak karuan. Mungkin bagi teman-teman yang baru pertama menghadapi ataupun istilahnya masih pengalamannya masih belum banyak, akan bingung menghadapi keruwetan seperti itu. Ya, tetapi dengan gampang sekali apabila kita mengerti apa yang kita buat, akan dengan mudah sekali untuk melakukan pemilihan tadi. Karena apa? Pada prinsipnya di awalnya itu sudah kita arahkan. Jadi saya sudah punya ranting. Ya, apa-apa yang tumbuh di luar ranting saya buang. Kemudian apa-apa yang tumbuh di ranting saya pilih. Ya, itu saja. Jadi tidak perlu melihat keruwetan yang tadi, tetapi detail satu persatu dikerjakan satu persatu akan terlihat jelas semua pemilihannya. Ya, seperti tadi banyak sekali sudah saya contohkan. Kemudian apa-apa yang perlu dibuang, kemudian apa-apa yang perlu ditambah, itu semuanya akan sangat jelas karena mengikuti dari desain awal. Ya, yang sedang kita proses sekarang ini bukan desainnya lagi, tetapi proses pertumbuhannya dari pohon tersebut. Yaitu apa? Yaitu proses pertumbuhan perantingannya. Ini sudah mencapai ke level 3 awal. Jadi saya punya konten serut lagi, biasa disebut serut lebaran yang kelam, tetapi masih belum bisa dikerjakan karena memang masih menunggu lagi agar pertumbuhannya lebih bagus untuk bisa langsung dikerjakan sehingga punya progres kemajuan. Kalau sekarang saya kerjakan masih kecil-kecil. Nah, itu lebih matang lagi kondisinya. Kondisinya udah hampir mencapai ke level 4, level 3-nya udah mateng, udah besar-besar. Ya, jadi inilah serut, tidak terlalu susah asal kondisinya kita buat sehat. Ya, perantingan serut lebih rumit daripada perantingan santigi, daripada perantingan sancang. Ya, karena yang dikehendaki dia adalah perantingan dengan ruas yang pendek-pendek. Ya, itu sangat apa namanya, memerlukan ketelitian untuk bisa membuat itu. Kemudian satu lagi, dia tumbuhnya tidak beraturan. Nah, kalau sancang atau santigi pertumbuhannya masih beraturan. Ini satu ranting bisa tumbuh ke atas, ke bawah dan lain-lain. Nah, disitulah masing-masing pohon mempunyai perbedaan dan mempunyai faktor kesulitan sendiri-sendiri. Semoga ini bisa saya tangani sampai nanti mempunyai dalam kondisi yang matang dan bisa dipresentasikan.
Semoga ini bermanfaat. Tetap ikuti terus channel YouTube Pokop Art untuk segala info, teknik, dan sharing saya membuat bonsai. Tetap semangat, mari kita berkarya. Karya bonsai Indonesia, bonsai tropis, konsepnya Pokop. Salam Pokop.